besar dari Kabupaten Malang. Beginilah kondisi arus lalu lintas menuju kawasan wisata Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dari pagi hingga siang tadi, ribuan pengunjung masih memadati jalanan, memanfaatkan hari libur Natal dan Tahun Baru, namun antrian kendaraan tidak sepadat hari-hari sebelumnya. Usai sempat viral akibat volume kendaraan yang padat merayap, kali ini petugas kepolisian mengatur dengan ketat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur penanjakan. Mengantisipasi agar tidak terulang lagi, sejumlah aparat kepolisian dibantu Forkopimda Kecamatan Tosari akan menutup jalur penanjakan esok pada pukul 4.15 pagi dan dibuka lagi pada pukul 6 pagi. Arus lalu lintas sudah landai sepi dan dari arah penanjakan maupun dari arah Pasuruan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan hardtop menuju ke Lautan Pasir. Sebelumnya viral di media sosial, jalur pendakian menuju kawasan wisata Gunung Bromo padat merayap dipenuhi ribuan pengunjung dengan sepeda motor dan mobil jeep. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Tetap jadi primadona wisata keluarga, jalur puncak dipadati wisatawan. Polda Sulawesi Tengah bentuk tim gabungan untuk mencari penyebab ledakan tungku smelter nikel di Morowali. Ratusan umat Katolik mengikuti ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta dengan khusyuk dan penuh sukacita. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi puluhan ribu kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dan membuat lalu lintas macet. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi hari ini. Lebih dari 70.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak di Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas di sejumlah titik pun terpantau padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Selain itu, polisi juga memberlakukan sistem kontraflow dan mengarahkan sebagian kendaraan melintasi jalur alternatif. Untuk puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi hari ini. Pada pukul 7.30 kami laksanakan rekayasa one way arah atas, yaitu dari Jakarta menuju Puncak. Mengingat memang antrian sudah cukup panjang, jangan sampai terjadi kemacetan di dalam tol itu sendiri. Untuk itu kami prediksi untuk arus baliknya akan terjadi hari ini, maka kami laksanakan one way ke bawah nanti di pukul 12, antara pukul 12 sampai 12.30. Beberapa titik yang harus diwaspadai yang biasanya terjadi kepadatan diantaranya adalah kawasan Simpang Gadok, Tanjakan Salarong, Megamendung, Pertigaan Taman Safari, dan Puncak Pas. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepadatan pengunjung terjadi di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara hari ini. Warga memadati kawasan pantai Ancol untuk menikmati suasana pantai dalam rangka libur Natal. Inilah suasana di gerbang timur kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, Senin siang. Sejumlah kendaraan mengantre untuk memasuki kawasan wisata Ancol. Pantai yang berada di kawasan Ancol dipadati oleh warga untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Anak-anak pantai ini bisa bermain air serta pasir pantai. Dalam libur Natal 2023, pengunjung Ancol meningkat hingga lebih dari 70%. Di mana biasanya dalam satu hari pengunjung Ancol mencapai 35.000 orang, namun pada libur Natal hingga siang hari pengunjung sudah tembus di angka 32.000 orang dan terus bertambah hingga mendekati malam hari. Hari Natal 25 Desember 2023 hari ini pengunjung yang datang ke Ancol per jam 11 tadi sudah ada sekitar 32.700 yang memasuki kawasan Ancol.
Berarti untuk jumlah tersebut pada hari ini ada peningkatan, Mas? Kalau kita bandingkan dengan weekend reguler, ini jelas sudah ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Dimana kalau weekend reguler tuh biasa di 35 sampai 40 ribu. Nah, untuk hari ini belum setengah hari sudah 32 ribu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan hari kemarin itu kurang lebih hampir sama. Dimana hari kemarin itu pengunjung Ancol finish di 90. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan mengunjungi tempat rekreasi wisata alam. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol maksud kami, dan Ismalia Meidasari yang berada di kawasan Gadok Puncak. Saya ke Dilami terlebih dahulu yang berada di Taman Impian Jaya Ancol. Dilami, bagaimana keramaian pengunjung di sana? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi pengunjung warga Jakarta dan juga sekitarnya. Memang kalau dilihat kondisinya pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini cukup padat pengunjung ya. Dimulai dari pintu gerbang antrian masuk ke Ancol, banyak kendaraan yang memadati gerbang untuk masuk. Kemudian juga tercatat per hari ini sudah ada 52.000 pengunjung yang memadati kawasan Ancol ini, yang mana ini lebih naik signifikan dibandingkan pada jumlah normal yang biasanya hanya ada di 35.000 hingga 40.000 pengunjung. Nah, Ancol ini memang menyajikan beragam destinasi wisata seperti ada pantai, fauna land, dan salah satunya adalah dunia fantasi atau Dufan, tempat saat ini saya mengabarkan. Nah, di Dufan ini Anda bisa bermain banyak sekali wisata dan juga wahana, di mana di sini kalau misalnya Anda mau wahana yang menantang, ada kora-kora, kemudian ada histeria. Kalau misalnya mau wisata yang tidak terlalu menantang, ada gajah beleduk dan juga ada istana boneka. Nah, kalau di belakang saya ini ada namanya Niagara, yakni permainan kereta air. Jadi nanti pengunjung akan disuguhkan oleh gemercik air. Tapi hati-hati, harus bawa bekal pakaian ya Anissa agar tidak basah. Kemudian kalau dari penuturan petugas, ini memang Biang Lala menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Dan saya juga tadi melihat banyak sekali antrian di Biang Lala karena ingin melihat Dufan dari ketinggian. Nah, kalau untuk waktunya Anissa, ini memang Dufan dibuka pada pukul 10 hingga pukul 8 malam. Anissa dan juga pemirsa, saya kayaknya mau nyoba naik Biang Lala juga nih. Saya tunggu ya di Dufan. Kembali ke Anda Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia, selamat bertugas sekaligus menikmati wahana yang ada di Dufan. Selanjutnya kami ke Ismalia Meidasari yang berada di kawasan Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ismalia, seperti apa kepadatan lalu lintas di sana? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Saat ini di Simpang Gadok, Jawa Barat, ini untuk arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar karena memang sejak pukul 13 atau pukul 1 siang tadi ini sudah dilakukan one way dari arah Puncak ke arah Jakarta atau arah pulang. Yang sebelumnya memang tadi sekitar pukul 7.30 ini dilakukan one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Dan untuk arah one way dari arah Puncak atau arah pulang ini memang terpantau ramai lancar sedari tadi siang, berbeda dengan halnya untuk pagi tadi yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini memang sempat terjadi kemacetan di Simpang Gadok ini sekitar 3 meter. Dan untuk rekayasa lalu lintas lainnya untuk menghindari kepadatan ini juga dari Polres Kabupaten Bogor ini menyiapkan selain one way ini juga diterapkan sistem ganjil genap, yang dimana juga Anissa saya update kembali untuk jumlah kendaraan yang masuk dari ke kawasan Puncak Bogor ini sudah ada 110.000 yang sudah masuk, dan yang sudah turun atau sudah pulang ini sudah ada 25.000, yang dimana berarti masih ada sekitar 85.000 kendaraan yang masih berada di kawasan Puncak Bogor. Itulah mengapa karena masih banyaknya kendaraan di kawasan Puncak Bogor, untuk prediksi puncak arus balik dari Puncak ke arah Jakarta ini diprediksi terjadi pada hari ini hingga esok hari. Dan juga Anissa dan juga pemirsa, selain itu dari Polres Kabupaten Bogor juga mengerahkan sekitar 500 personel untuk mengamankan jalannya situasi ini.
Jadi ada di sekitar kawasan wisata Bogor, namun yang paling banyak memang terletak di kawasan Puncak Bogor. Namun untuk sekarang ini arus kendaraan lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Kembali ke studio, Anissa. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Dilami Aulia yang melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, kita ke informasi terkait dengan pemberlakuan selain di Ancol, juga tempat wisata di Jakarta juga dipadati oleh wisatawan dan pengunjung. Salah satunya adalah kawasan Taman Marga Satwa Ragunan yang dipadati wisatawan hingga 9.000 pengunjung. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Taman Marga Satwa Ragunan buka lebih pagi sejak pukul 6:30. Sejak dibuka pagi tadi, Taman Marga Satwa Ragunan dipadati hingga 9.000 pengunjung. Jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding biasanya yang mencatat 88.000 pengunjung. Peningkatan pengunjung diprediksi terus terjadi hingga Tahun Baru. Pengunjung yang datang pun tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari luar kota. Nah, pagi ini sudah ada sekitar 9.000 pengunjung yang masuk, mendaftar secara online ataupun offline yang datang langsung ke sini ya. Ini dimungkinkan masih akan terus bertambah karena kita pantau di lapangan bahwa kendaraan masih terus berduyun-duyun datang ke Ragunan ya. Pengunjung yang datang ke Ragunan diimbau untuk membawa perlengkapan pribadi untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu. Mereka juga diminta untuk berhati-hati dan menjaga barang bawaannya masing-masing. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Oki Mahendra, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Sementara itu, arus kendaraan pada ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat, tingginya volume kendaraan yang didominasi mobil pribadi yang akan menuju ke Jawa Tengah. Kepadatan arus kendaraan menuju Jawa Tengah terpantau padat di kilometer 78 ruas tol Cipali, wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi memadati 3 lajur tol Cipali Senin pagi. Selain itu, kepadatan terjadi lantaran adanya insiden kendaraan minibus yang terguling di bahu jalan tol kilometer 76 tol Cipali Purwakarta. Selepas kilometer 78 hingga memasuki kilometer 84 ruas tol wilayah Subang, arus kendaraan ramai lancar. Diperkirakan kepadatan volume kendaraan di ruas tol Cipali masih akan terjadi selepas perayaan Natal hingga mendekati Tahun Baru 2024. Kita ke informasi berikutnya, sebanyak 24.000 penumpang kapal dan 5.000 kendaraan telah menyeberangi dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Para penumpang kapal sengaja menyeberang pada hari Natal untuk menghindari kemacetan dan membludaknya penumpang. Ribuan penumpang kapal feri memadati Pelabuhan Merak, Banten di hari Natal 2023. Sejak malam Natal, para penumpang kapal feri tujuan Bakauheni Lampung yang membawa kendaraan memenuhi kantong-kantong parkir Pelabuhan Merak. Para penumpang kapal sengaja menyeberang pada hari Natal untuk menghindari kemacetan. Menurut salah satu penumpang, dirinya merasa nyaman dan aman saat memasuki kapal karena adanya gangway yang disediakan pihak ASDP sehingga tidak kepanasan dan kehujanan saat memasuki area kapal. Enak aja gitu, nyaman kalau naik kapal, kalau liburan di rumah gitu. Gimana nih pelayanan di pelabuhan sendiri menurut abang nih? Pelayanannya baik sih, cukup bagus. Sekarang udah perubahan untuk pejalan kaki. Dulu kan bukan. Sebanyak 24.843 penumpang kapal dan 5.044 jumlah kendaraan telah menyeberang. Ada 7 dermaga yang disiapkan, 1 diantaranya dermaga eksekutif, sementara kapal yang beroperasi sebanyak 29 kapal ro-ro. Tim Liputan iNews melaporkan.
Wisatawan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk mengunjungi sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas, kami kembali terhubung dengan Bribtu Cici di gerbang tol Cikopo, Jawa Barat. Bribtu Cici, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Anissa dan juga selamat sore pemirsa. Bersama saya Bribtu Cici, mari kita memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran kawasan eksit tol Cikopo sendiri, yang mana sore hari ini terbilang dari pantauan kami langsung di lapangan bahwa arus lalu lintas yang terjadi di jalur tol terutama dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cipali, Cirebon maupun ke arah Kalikangkung sampai dengan sore hari ini masih terbilang cukup ramai dan lancar, dan juga untuk arah sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan normal. Terlihat juga sampai dengan saat ini belum ada peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami menghimbau bagi para pengguna jalur tol sendiri untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan juga tetap pada lajur yang benar. Dan untuk jalur arteri sendiri sore hari ini, Anissa juga pemirsa, terlihat saat ini kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Pantura ataupun dari arah Jomin yang akan masuk ke arah Purwakarta maupun ke arah Subang sampai dengan sore hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, yang mana memang perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di sekitaran kawasan ini dikarenakan menjelang masuknya antrian traffic light dan juga adanya beberapa pertemuan arus lalu lintas seperti adanya para pengendara dari arah Subang yang akan berbelok dari Subang menuju ke arah Purwakarta sendiri. Dan terlihat juga sore hari ini sampai dengan saat ini masih kendaraan-kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan-kendaraan besar. Dan perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi sekitaran kawasan Cikopo untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan bis Transjakarta, maksud kami bis pariwisata yang berhenti di sekitaran pintu masuk eksit tol Cikopo sendiri, yang mana juga kami menghimbau bagi para angkutan umum untuk berhenti pada tempat yang telah ditentukan demi membantu kelancaran lalu lintas yang terjadi pada kawasan ini. Dan juga pemirsa, sesuai dengan prediksi BMKG bahwa untuk kawasan Cikampek sendiri saat ini sedang diguyur hujan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi juga menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Dan terkhususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk selalu menyiapkan mantel hujan dan melihat kembali jika cuaca diguyur hujan deras. Kami menghimbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk berteduh sebentar di tempat yang benar dan baik untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Dan juga Anda bisa mengupdate informasi-informasi terkini di Instagram @ntmcpolri untuk melihat bagaimana updatean terbaru tentang situasi arus lalu lintas di lapangan, baik di lokasi Cikampek sendiri maupun di berbagai lokasi lainnya. Dan bagi demikian informasi yang dapat kami berikan, dan silakan kembali ke Anissa di studio. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporan lalu lintasnya dari gerbang tol Cikopo, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan umat Katolik mengikuti ibadah misa Natal dengan khusyuk dan penuh sukacita di Gereja Katedral Jakarta. News Sore akan kembali saat lagi.